Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Viralnya kasus P. Diddy, di mana satu persatu korban bermunculan, menjadikan kasus ini sebagai salah satu kasus terbesar di dunia yang melibatkan banyak pihak. Bukan itu saja, dari kasus P. Diddy ini muncullah berbagai rumor negatif yang menyeret nama penyanyi rap tersebut. Sean Combs alias P. Diddy dikenal sebagai maestro musik yang paling sukses dalam sejarah rap. Kejahatannya selama puluhan tahun membuatnya ditangkap dan didakwa setelah terbukti melakukan berbagai tindakan kriminal, mulai dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, pemerasan, kekerasan, hingga penghilangan nyawa orang. Kejahatan demi kejahatan yang dilakukan P. Diddy semakin terungkap setelah setahun lamanya musisi ini menghadapi tuntutan hukum dari sejumlah wanita. Salah satunya adalah mantan pacarnya sendiri, Cassandra Casey Ventura, yang menuduhnya telah melakukan tindakan pemerkosaan dan kekerasan fisik. Bisa dibilang, Casey Ventura adalah pelopor dari korban-korban P. Diddy yang berani membongkar sosok P. Diddy yang sebenarnya, di mana ternyata ia seorang kriminal kelas kakap yang berada di balik dunia hiburan Amerika Serikat. Bukan hal yang mudah untuk mengungkap kasus kejahatan P. Diddy, sampai-sampai FBI harus turun tangan. Meskipun P. Diddy dan pihak pengacaranya tetap bersikeras mengaku tidak bersalah, namun berbagai bukti dan saksi yang bermunculan secara perlahan mulai membongkar kebusukan sang rapper serta studio musik yang dimilikinya, yakni Bad Boy Records, yang menjadi saksi bisu kejahatannya. Kabar menyebutkan kalau P. Diddy memiliki sebuah kelompok yang seringkali gemar mengadakan pesta. Dalam pesta jebakan itulah banyak artis-artis terkenal yang terjerumus secara tidak sadar. Bahkan diduga kuat Justin Bieber saat muda adalah salah satu korban eksploitasi di pesta tersebut. Ya, rumor menyebutkan P. Diddy bersama kelompoknya tega menggilir Justin Bieber kecil untuk diperkaos secara beramai-ramai. Bukan hanya itu, P. Diddy juga dituding sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas hilangnya nyawa musisi Tupac Shakur. Karena orang yang menghilangkan nyawa Tupac, yakni Davis, mengaku dibayar $1 juta Amerika atau sekitar 15 miliar rupiah oleh P. Diddy. Yang tak kalah mengejutkan, terlepas dari berbagai kasus yang terungkap, ada dugaan kuat lainnya kalau P. Diddy adalah penyedia tempat untuk para kelompok penyembah satanik. Diduga P. Diddy merupakan bagian dari satanisme. Ia bertugas mengumpulkan para satanik dan melakukan ritual aneh. Kabarnya P. Diddy mengumpulkan para penyembah setan itu di basement atau terowongan bawah tanah rumah miliknya. Namun sayang, sampai saat ini kabar tersebut masih belum terbukti kebenarannya. Bahkan tempat yang disebut-sebut terowongan bawah tanah itu tak pernah terbukti keberadaannya. Namun sejak skandal P. Diddy terbongkar, satu persatu mulai bermunculan orang yang berbicara tentang adanya pesta di rumah P. Diddy, di mana orang-orang yang hadir dalam pesta tersebut rata-rata sudah tidak mengenakan busana lagi. Terungkap juga banyak nama-nama artis papan atas yang datang ke pesta P. Diddy White Party. Semua diwajibkan datang dengan mengenakan busana berwarna putih yang mahal dan bermerek. Dari foto-foto yang bocor di media sosial, terlihat sosok Leonardo DiCaprio, Jay-Z, Beyoncé, Busta Rhymes, Lionel Richie, Usher, J.Lo, Ashton Kutcher, Paris Hilton, Nicky Hilton, dan masih banyak lagi selebritis lainnya hadir di pesta itu. Hingga akhirnya pada Sabtu 28 September 2024 lalu, muncullah aktor dan komedian kulit hitam bernama Katt Williams yang dengan begitu berani membuka suara. Secara belak-belakan, Katt Williams mengatakan kalau ia memiliki bukti adanya praktik ritual satanisme di balik pesta yang diadakan di rumah P. Diddy. Katt Williams memastikan adanya ritual-ritual tertentu yang digelar di kediaman P. Diddy. Katt Williams juga menjelaskan tentang 10.000 botol baby oil yang ditemukan polisi di rumah P. Diddy. Untuk apa sebenarnya baby oil sebanyak puluhan ribu botol itu? Katt Williams yakin semua baby oil itu sudah dicampur dengan obat-obatan yang bisa membuat penggunanya tak sadarkan diri. Mereka bahkan tidak menjual baby oil. Mereka menaruh cairan obat-obatan dalam baby oil itu. Kau pikir kau dipijat dengan baby oil itu, setelahnya kau tidak bisa bangun, ungkapnya dengan begitu yakin. Katt Williams bahkan berani bersumpah kalau apa yang dikatakannya bukanlah kebohongan. Saya mengatakan yang sebenarnya atas apa yang sudah saya saksikan dan alami sendiri, tegasnya. Selain itu, Katt Williams juga mensinyalir masih ada sejumlah nama-nama artis terkenal di industri hiburan Amerika
yang juga melakukan kejahatan yang sama seperti P. Diddy. Menurutnya, para penjahat itu memiliki penyimpangan yang selama ini ditutupi dengan kemewahan dan pesta yang liar. Di awal tahun 2024 atau beberapa bulan sebelum P. Diddy ditangkap, Katt Williams sendiri sudah pernah menyampaikan hal ini. Namun pada waktu itu, ia tidak menyebutkan siapa saja artis-artis terkenal yang juga melakukan kejahatan seperti P. Diddy. Ia hanya meyakini kalau pada saatnya mereka akan bernasib sama seperti P. Diddy. Semua orang-orang menyimpang ini akan menjadi kacau di tahun 2024. Terserah mereka semua, tidak masalah apakah Anda Diddy atau siapapun Anda, semua kebohongan akan terungkap, ujar Katt Williams dikutip dari podcast Club Shay Shay pada Januari 2024 lalu. Itu saja, dan siapapun yang mengambil cara yang salah, tahu mengapa mereka mengambil cara yang salah, kebenarannya adalah cahayanya, lanjutnya seolah memberikan kode. Katt Williams juga sempat menyampaikan kecamannya lewat acara stand-up komedi yang dihadirinya ketika P. Diddy akhirnya ditangkap polisi. Saat itu, Katt Williams mengaku sudah membahas tentang ribuan botol baby oil yang ditemukan di rumah P. Diddy saat penggerebekan, yang rupanya sudah dicampur dengan obat-obatan terlarang. Katt Williams juga sempat menyindir pengacara P. Diddy, Mark Agnifilo, yang mengklaim bahwa kliennya membeli pelumas dan baby oil dalam jumlah sangat banyak itu di Costco, sebuah perusahaan grosir yang berpusat di Washington DC, Amerika Serikat. Pengacara bodoh Diddy berkata, dia mungkin mendapatkannya di Costco. Costco langsung membalas, kami bahkan tidak menjual baby oil, ucap Katt Williams merujuk pada pernyataan yang dirilis toko grosir tersebut. Pada kesempatan tersebut, Katt Williams juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah menolak untuk menghadiri pesta yang digelar P. Diddy. Saya harus menolak 50 juta dolar Amerika sebanyak 4 kali hanya untuk melindungi integritas saya, karena P. Diddy ingin berpesta dan kamu harus mengatakan tidak padanya. Anda harus mengatakan tidak padanya, bebernya. P. Diddy sendiri saat ini sudah diamankan di Pusat Penahanan Metropolitan Brooklyn, New York. Dari perkembangan kasusnya, sudah ada lebih dari 120 nama artis muncul dalam laporan yang merupakan korban dari dugaan praktik manipulatif P. Diddy. Di antaranya ada nama Jaden Smith, Justin Bieber, dan artis-artis lainnya yang pernah punya hubungan profesional dengan P. Diddy. Banyak yang mengaku mengalami tekanan yang tidak wajar, pemaksaan kontrak, serta tindakan manipulasi yang merugikan karir mereka. Yang tak kalah mengejutkan, ternyata ada sejumlah pejabat publik yang juga dikabarkan terlibat dalam skandal ini. Diduga kuat P. Diddy telah menjalin hubungan dengan beberapa tokoh politik untuk membuat posisinya semakin kuat di industri musik, serta mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Hal tersebut menimbulkan keraguan masyarakat mengenai integritas di kalangan pejabat yang seharusnya menjaga kepentingan publik. Kasus kejahatan P. Diddy baru terungkap setelah puluhan tahun dan memakan banyak korban. Netizen pun banyak yang berspekulasi bahwa P. Diddy sangat full power, bahkan bisa melakukan apapun melebihi pemerintah. P. Diddy benar-benar full power banget, sampai Michael Jackson bilang mereka bisa ngelakuin banyak hal dan melebihi pemerintah. RIP MJ, ujar seorang netizen. Satanik dan Illuminati backingannya, dia raja Illuminati kayaknya. Kan artis Hollywood biasanya tuker jiwanya biar bisa terkenal di circle itu, sahut netizen yang lain. Dan orang-orang penyembah Illuminati nggak takut kiamat loh. Itu anak-anak di bawah umur buat pesta, terus kalau udah sekarat langsung diambil organ dalamnya, dijual di pasar gelap. Makanya di situ disiapin dokter yang siap siaga. Kasus ini gak akan terungkap kalau ada elit global, ujar yang lainnya. Saat menggeledah rumah P. Diddy, FBI sempat menemukan bunker bawah tanah. Sontak saja muncul isu yang menyebut kalau bunker bawah tanah itu merupakan tempat persembunyian Michael Jackson yang sebenarnya masih hidup. Sepertinya banyak pihak yang masih meyakini kalau Michael Jackson masih hidup hingga sekarang, namun sudah berganti identitas. Konon kabarnya, saat FBI menggeledah bunker bawah tanah tersebut, terdengar suara teriakan orang. Sayangnya, FBI belum mau buka suara mengenai temuan barang apa saja di bunker bawah tanah yang ada di rumah P. Diddy tersebut. Jangan-jangan bunker itu tempat persembunyian Michael Jackson selama ini. Katanya FBI nemuin sesuatu di bunker itu, dan sekarang masih dirahasiakan, curiga seorang netizen. Kabarnya juga, rumah P. Diddy bukan hanya memiliki bunker bawah tanah, tapi bunker tersebut tersambung melalui terowongan yang mengarah ke rumah Michael Jackson. Muncul lagi spekulasi kalau Michael Jackson disekap di dalam bunker bawah tanah rumah P. Diddy. Hingga saat ini, terowongan bawah tanah yang ada di rumah P. Diddy itu masih terus menjadi pembahasan dan teka-teki. Kabar terbaru menyebutkan ada banyak baju anak-anak yang ditemukan di terowongan bawah tanah itu. Tak ayal, netizen pun menduga anak-anak tersebut adalah tumbal tahunan
dari sekte satanisme yang dianut P. Diddy bersama kelompoknya. Apa mungkin yang ditemukan FBI itu anak-anak Michael Jackson yang disekap? Tebak seorang netizen. Hah? Apa terowongannya nyambung ke rumah Michael Jackson? Dan apa mungkin anak-anak itu sengaja disekap untuk ditumbalin setiap tahunnya? Curiga netizen yang lain. Bisa jadi, katanya di situ jadi tempat pemujaan. Dulu pernah ada yang bilang Michael Jackson itu pedofil. Apa mungkin dia bawa anak-anak itu ke rumah P. Diddy? Sahut netizen lainnya.